Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Astuti Wahyuningtyas. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengangkat tema tentang deep learning, murid bahagia, guru pun senang. Saya Yuli Astuti Wahyuningtyas, mahasiswa S2 PG PAUD Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan ini dalam mengupas tentang deep learning, saya ingin mengangkat 4 materi utama, yaitu yang pertama, tantangan mutu pendidikan di Indonesia, yang kedua tentang konsep dan prinsip deep learning, yang ketiga tentang peran guru dalam melaksanakan deep learning, yang keempat adalah implementasi deep learning. Tantangan mutu pendidikan di Indonesia pada saat ini memang sungguh luar biasa. Dari data PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa 99% murid di Indonesia mampu menyelesaikan soal-soal tingkat rendah. Ini artinya bahwa masih di level 1, level 2, level 3 dalam taksonomi Bloom. Kemudian ada 1% yang mampu menyelesaikan tugas-tugas ataupun soal-soal HOTS-nya. Dari data di bawah ini kita bisa melihat bahwa yang berwarna hijau, warna oranye dan juga warna merah ini adalah masih di level 1, level 2, level 3, sedangkan yang kecil sedikit ini yang di warna merah tua ini adalah yang sudah HOTS. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa kemampuan atau minat membaca murid-murid di Indonesia itu dalam hal literasi masih di angka 0,8% yang sudah HOTS. Kemudian kemampuan numerasi itu di angka 0,4%, sedangkan kemampuan sainsnya itu di angka 0,9% yang sudah HOTS. Hal inilah yang melatar belakangi kenapa kita sebagai pendidik harus melaksanakan deep learning dalam memberikan menu kepada anak-anak. Konsep deep learning, apa sih yang dimaksud dengan deep learning? Deep learning yaitu pendekatan yang memuliakan. Kata kuncinya di sini adalah memuliakan. Maksudnya yaitu dalam menerapkan pembelajaran itu semua pihak itu harus saling menghormati, saling menghargai, dan dengan mengedepankan pada potensi, martabat, dan juga nilai-nilai kemanusiaan terhadap anak. Memanusiakan anak atau memuliakan anak gitu. Dengan menekankan pada proses dan juga lingkungan belajar yang berkesadaran, bermakna, dan juga mengembirakan. Atau biasa kita sebut dengan prinsip mindful, meaningful, dan juga joyful. Dalam prinsip mindful itu meliputi kenyamanan anak-anak dalam belajar, konsentrasi, fokus, dan juga bisa membangkitkan keingintahuannya yang besar. Kemudian untuk prinsip mindful yaitu guru harus memberikan pembelajaran yang kontekstual atau yang bermakna. Maksudnya di sini bahwa harus ada keterkaitan dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari oleh anak. Kemudian yang joyful ataupun menggembirakan itu meliputi lingkungan belajar yang interaktif. Guru harus bisa menciptakan aktivitas belajar yang menarik bagi anak-anak, yang menginspirasi anak-anak, dan juga memberikan tantangan kepada anak-anak sehingga anak-anak termotivasi untuk memunculkan rasa keingintahuannya yang besar. Hal ini diintegrasikan melalui olah pikir, olah rasa, olah hati, dan juga olahraga.
Kemudian pengalaman belajarnya itu dalam memberikan pengalaman belajar itu memahami, mengaplikasikan dan juga merefleksikan. Kemudian dalam kerangka panduannya itu dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak bisa melalui pedagogik, lingkungan, digital dan juga kemitraan. Dalam hal pedagogik ini guru mungkin bisa memberikan kegiatan berbasis inquiry, proyek maupun berbasis masalah ataupun mungkin STEAM dan juga berdiferensi dan macam-macam. Kemudian dalam menciptakan lingkungan, itu lingkungan pembelajaran itu yang nyaman dan juga yang memuliakan anak, saling menghormati, melibatkan anak secara langsung dalam pembelajaran, memberikan kesempatan anak untuk memecahkan masalah dan juga menggali permasalahan. Kemudian di kegiatan digital ini bisa dipakai guru ketika dalam merancang pembelajaran maupun memberikan mencari sumber-sumber belajar anak itu bisa menggunakan teknik digital ini, dan juga di dalam proses pembelajaran misalnya bisa mengajak anak-anak menonton video maupun memberikan menampilkan PPT yang dibuat oleh bu guru dan sebagainya. Kemudian dalam asesmen itu juga bisa dipakai untuk digitalnya ya. Untuk kemitraan ini guru juga harus mampu untuk berkolaborasi kepada orang tua sehingga segitiga emas bisa tercapai, yaitu kerjasama antara orang tua, murid, dan juga guru, sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah tercapainya. Semua ini dilakukan untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Kemudian peran guru. Peran guru di sini sebagai aktivator yaitu menyalakan semangat kepada anak-anak, mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Jadi guru juga harus bisa menstimulus anak-anak untuk membangkitkan rasa ingin tahu yang besar dari anak-anak tentang hal yang dipelajarinya. Kemudian yang kedua perannya sebagai kolaborator ini bahwa guru juga harus bisa bekerja sama dengan murid, dengan orang tua maupun dengan lembaga ataupun masyarakat yang terkait gitu. Misalnya ingin melakukan proyek tentang pengolahan sampah gitu. Jadi seorang guru juga harus mampu berkolaborasi kepada orang tua, misalnya memberikan informasi kepada orang tua bahwa anaknya ingin melakukan, nanti akan diajak untuk melakukan pemilahan sampah, dan orang tua juga mungkin dilibatkan untuk ikut karena masih anak TK ya, membersamai anak-anak untuk mengumpulkan barang-barang bekas di rumahnya untuk dibawa anak ke sekolah gitu. Ataupun bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak dari luar, misalnya dari dinas kesehatan ataupun dinas sosial ataupun dengan petugas-petugas kebersihan yang terlibat langsung dalam kegiatan pengolahan sampah. Jadi yang memberikan edukasi nggak perlu guru terus kayak gitu, tapi juga bisa mendatangkan orang lain dalam memberikan edukasi kepada anak-anak. Kemudian guru sebagai pengembang budaya belajar. Ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kreativitasnya, untuk berinovasi, dan mengembangkan pengalaman belajarnya. Kemudian implementasi deep learning. Dalam melaksanakan implementasi itu ada 3 hal, yaitu yang pertama ada 3 tahap gitu ya. Yang pertama yaitu tentang perencanaan. Tentang perencanaan ini guru harus bisa melakukan refleksi ketika akan melakukan perencanaan pembelajaran kepada anak-anak. Jadi guru ketika mau memberikan menu pembelajaran kepada anak-anak, guru harus merefleksi dulu dari pengalaman yang kemarin. Misalnya, apa sih yang belum tercapai? Apakah
tujuan pembelajaran yang kemarin saya berikan ini apakah memang sudah benar ataukah sudah bisa mengakomodir kebutuhan anak kayak gitu. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita bisa merencanakannya yang lebih meningkat lagi. Kemudian di samping itu dalam merencanakan, guru juga harus melihat karakteristik murid-murid kita ini seperti apa, kebutuhannya apa, dan juga dari sini kita bisa memberikan, sebagai guru kita bisa memberikan materi-materi sesuai kebutuhan anak. Kita juga bisa dalam merencanakan ini, dalam perencanaan itu juga bisa mencari sumber-sumber belajar yang bervariatif, sehingga anak-anak bisa lebih eksplor kepada keingintahuannya, bisa mendorong untuk anak-anak ingin tahu yang lebih banyak lagi tentang pembelajaran yang sedang dipelajarinya. Kemudian untuk pelaksanaan, ini masih menggunakan prinsip mindful dan juga joyful untuk melalui pengalaman belajar, memahami, dan refleksinya. Kemudian untuk asesmen, guru juga melakukan 8 prinsip asesmen, yaitu yang pertama berorientasi pada kebutuhan murid, yaitu di sini yang dimaksud adalah kebutuhan individu per individu anak, bukan lagi kebutuhan ataupun capaian pembelajaran secara umum, tapi lebih mendetail kepada per individu. Kemudian yang kedua, asesmen kedua yaitu berkesinambungan. Ini dilakukan secara terus-menerus sehingga tahu apa perkembangan anak setiap saat, apa kebutuhan anak setiap waktunya. Kemudian yang ketiga, prinsipnya holistik, yaitu meliputi 6 aspek pengembangan, yaitu pengembangan nilai agama moral, mencakup sosial emosional, mencakup kognitif, mencakup bahasa, mencakup fisik motorik, dan juga kewarganegaraan. Yang asesmen yang keempat yaitu tentang objektif dan transparan, bahwa datanya untuk melakukan asesmen ini, datanya sudah jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Asesmen yang prinsip yang kelima yaitu partisipasif, yaitu melibatkan anak, orang tua dalam mengumpulkan data. Jadi kita dalam melakukan asesmen ini tidak hanya penilaian dari guru, tapi juga memberikan kesempatan kepada guru untuk wawancara kepada orang tua. Jadi bagaimana pembiasaan di rumah anak tersebut bisa kita combine-kan dengan yang terjadi di sekolah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan asesmennya tersebut. Kemudian di samping itu juga menggunakan berbagai sumber dan teknik penilaian, misalnya dengan teknik anekdot, dengan teknik checklist, hasil karya, maupun foto-foto berseri. Selanjutnya yaitu prinsip mendukung perkembangan. Hasil dari asesmen ini bisa digunakan untuk umpan balik yang konstruktif dalam memberikan pembelajaran selanjutnya di waktu yang akan datang. Kemudian berbasis keterampilan hidup, ini yang terakhir, bahwa asesmen ini diharapkan bisa membuat anak-anak menjadi bertanggung jawab, lebih muncul kemandiriannya, dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah. Kesimpulannya yaitu pembelajaran mendalam bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang makna. Bukan hanya hasil dari perjalanan dalam memuliakan setiap individu, menghargai keunikan, potensi, dan juga pengalaman belajar murid dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan. Murid yang bahagia dalam belajar adalah dambaan setiap guru. Dengan pembelajaran mendalam, murid bahagia, guru pun senang. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ini adalah quote dari
quote dari KHD Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Saya Yuli Astuti Wahyuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.